Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus yang kita muliakan para sesepuh bini sepuh, alhamdulillah di malam hari yang insyaallah penuh dengan barokah ini, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala Rabbul Alamin, masih mengizinkan kepada kita untuk beriktikaf di tempat yang paling dicintai olehnya, yaitu masjid, berzikir kepadanya sebagaimana disebutkan. Cukup kemuliaan bagi seorang yang berzikir ketika dinyatakan fazkuruni azkurukum, berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian secara spesifik melebihi daripada hamba-hamba yang lain. Sehingga ketika seorang hamba berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, oleh Allah Ta'ala diizinkan lisannya untuk berzikir, mengagungkan, menyebut, beristighfar kepadanya, melainkan itulah kehendak Allah, itulah bimbingan dari Allah, itulah anugerah dari Allah Ta'ala kepada kita, seorang hamba yang lemah, yang fakir, yang sangat membutuhkan kepadanya. Sehingga hadirin, perkumpulan yang semacam ini harus wajib kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, karena tidaklah kita melangkahkan kaki kita ke tempat ini, melainkan semua telah diatur oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan daripada kajian Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, wa alaika bitahsini mu'taqadik wa islahihi wa taqwimihi ala minhaj al-firqa an-najiyah wa hiya al-ma'rufah baina sairil firaq al-islamiyah bi ahli sunnah wal jamaah. Dan hendaknya dirimu selalu berupaya memperbaiki keyakinan akidahmu dan meluruskan daripada akidahmu atas minhaj al-firqah an-najiyah, atas minhaj, metode yang disebut sebagai kelompok yang selamat, yaitu kelompok yang dikenal dengan kelompok-kelompok yang lain dengan sebutan kelompok ahli sunnah wal jamaah. Siapakah mereka? Wahum, mereka adalah al-mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Mereka adalah kelompok yang tetap berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa yang diwariskan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah niki para rawuh bukan nama organisasi. Ahlu sunnah wal jamaah bukan sesuatu yang baru. Jika didefinisikan ahli sunnah wal jamaah niku sinten?
yaitu man kana ala manhajis salafis salih, kelompok orang-orang yang selalu konsisten meniti mengikuti jejak orang-orang yang soleh yang pendahulu. Minat tamassuk bil Quran was sunan wal athar al marwiyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang tetap berpegang teguh dengan kemurnian isi kandungan Al-Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat-sahabat beliau, sehingga enggak melenceng sedikit pun, tidak belok sedikit pun, apalagi putar balik. Belok saja enggak, sedikit pun aja enggak. Itulah mereka yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian Habib Abdullah Al-Haddad melanjutkan, wa anta idza nadarta bi fahmin mustaqim an qalbin salim, jika engkau perhatikan dengan pemahaman yang lurus, dengan hati yang selamat di dalam nas-nas Al-Quran maupun sunnah hadisnya Nabi, yang mengandung daripada ilmu keimanan kepada Allah, ilmu keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa tala'ta siyara salaf as-salih minas sahabah wa tabi'in, selain Al-Quran kemudian hadisnya Nabi engkau kaji, engkau perhatikan, engkau dalami, kemudian engkau melihat bagaimana perjalanan hidup para salaf soleh, para terdahulu, para tabi'in setelah generasi sahabat niku, para tabi'in setelah tabi'in, tabi'it tabi'in. Nah, itu kalau kita melihat mereka itu sama semua para rawuh, sama. Kalau kata Imamul Haddad niku godaman ala godamin bijidin auzai, setapak demi setapak. Tapak yang dulu diinjak oleh Nabi SAW diinjak oleh para sahabat. Jejak yang dulu diinjak oleh para sahabat diinjak itu persis oleh para tabi'in. Yang diinjak oleh para tabi'in, jejak itu pun jejak yang diinjak oleh para tabi'it tabi'in. Tidak melenceng sedikit pun. Nah, jika engkau melihat Al-Quran daripada hadisnya Nabi, kemudian bagaimana sejarah mereka para orang-orang soleh terdahulu, alimta, engkau akan memahami, wa tahaqqaqta, bahkan engkau akan meyakini bahwasanya al-haq, kebenaran itu ada pada kelompok yang disebut dengan al-Asy'ariyah. Asy'ari. Asy'ari dinisbatkan kepada siapa? Nisbatan ila Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari. Nah, nisbat niki para rawuh Ahlus Sunnah niki disebut ya juga dengan kelompok Al-Asy'ari rahimahullah. Begitu juga ketika dinisbatkan dengan Abul Mansur Al-Maturidi. Jadi dua tokoh inilah yang betul-betul merapikan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah, kemudian memperjelas apa yang samar ada di dalamnya, kemudian juga menjawab dengan ilmiah hal-hal yang melenceng daripada pemahaman Nabi, pemahaman Rasul, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, karena kenapa kok harus Abul Hasan Al-Asy'ari? Loh, apakah Ahlus Sunnah ini yang mencetuskan Abul Hasan Al-Asy'ari? Boten. Karena beliaulah yang mentartibkan kaidah akidah Ahlus Sunnah. Beliaulah yang mendetailkan daripada dalil-dalil setiap pemahaman akidah Ahlus Sunnah. Itulah akidah yang disepakati oleh mereka para sahabat dan mereka para pilihan kaum tabi'in. Inilah akidah daripada ahlul haq di setiap zaman dan tempat. Inilah akidah daripada mereka para ahlu tasawuf, sebagaimana yang disampaikan oleh Abul Qasim Al-Qushairi di dalam awal-awal kitab fenomenal beliau yang bernama Risalah Al-Qushairiyah.
Jadi hadirin rahimakumullah, hal ini diambil daripada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Iftaraqat al-yahud ala ihda wa sab'ina firqah." Kaum Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ala thintain wa sab'ina firqah. Yahudi terpecah jadi 71. Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok, sekte yang berbeda-beda. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa sataftariqu ummati ala thalath wa sab'ina firqah. Adapun umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk ke dalam neraka Allah kecuali satu. Dari 73 niki para rawuh, katanya Nabi SAW, sebagaimana nih hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, kulluha finnar, semua masuk neraka kecuali satu. Tentu para sahabat penasaran, qila man hum ya Rasulullah, siapakah mereka yang engkau maksud wahai Nabi? Dijawab oleh Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat di antara 73 kelompok adalah mereka yang di dalam akidahnya tetap meniti jalanku dan meniti jalan para sahabatku. Itulah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Beliau menyatakan, walasna najid al-yawmin firaqil ummah. Tidak kita dapatkan daripada kelompok banyaknya kaum muslimin di zaman ini yang betul-betul meniti akan jalannya Rasulullah dan para sahabat, pemahamannya seperti itu, ghair ahlus sunnah wal jamaah, selain daripada kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Dan masih banyak daripada pendapat mereka para ulama, diantaranya daripada mazhab Imam Abu Hanifah, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Khadimi. Beliau pun menyatakan, memaknai hadis Nabi SAW ketika beliau bersabda, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat adalah kelompok yang ikut pemahamanku dan para sahabatku. Maka beliau berkomentar, wahiyya ahlus sunnah wal jamaah minal maturidiyah wal asyairah. Mereka adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah, ya, daripada kelompok al-maturidi, yaitu yang memahami akidah ahlus sunnah daripada al-imam Abdul Mansur al-Maturidi, atau wal asyairah daripada al-imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Hanya saja para rawuh, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ya, sebagian orang menyatakan, loh, setiap kelompok pasti akan mengaku mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Maka diperjelas kali al-imam Muhammad al-Khatimi al-Hanafi niki, dzalik la yakunu bid'awa, bahwa ini nggak bisa sekedar ngaku-ngaku saja, oh kelompok kami ahlus sunnah wal jamaah, bal bitatbiqil qawli wal fi'li, melainkan dengan dipraktekkan secara ucapan dan secara perbuatan. Kemudian para rawuh, penisbatan ahlus sunnah niki kepada akidah al-asyairah ngikut Imam Abdul Hasan al-Asy'ari niki boten taklidan, bukan kita itu semata-mata ikut-ikutan kepada beliau, mboten. Karena dinisbatkan ahli sunnah ini, karena ahli sunnah ini ada sebelum Imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Ahlu sunnah itu ya apa yang dibawa oleh Nabi, generasi sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini dari zaman Nabi pun ahlu sunnah namanya. Jadi mboten dicutuskan kali oleh Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, mboten. Bukan beliau yang mencetuskan.
Hanya saja sebagaimana dikatakan wal intisab ilaih, dinisbatkan ahlu sunnah niku kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa? Min haitsu kaunihi adha'atil kattariq, karena Al-Imam Abul Hasan inilah yang menerangi jalan jalur daripada ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana faham ahlu sunnah, ya, yang menyatakan Allah Ta'ala tidak bertempat, dalam artian tidak dilingkupi oleh sebuah tempat. Allah Ta'ala maha tidak membutuhkan hal tersebut. Allah Ta'ala terlepas daripada ruang dan waktu. Oke. Kemudian pemahaman, banyak pemahaman masalah misalnya perbedaan antara ahlu sunnah dengan mu'tazilah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah niku meyakini bahwasanya kebaikan maupun keburukan semuanya merupakan takdir dari Allah Ta'ala. Nah, ini Mu'tazilah niku mboten para rawuh. Para kelompok Mu'tazilah niku, yang mana Mu'tazilah niki dulu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari niki ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Niku Mu'tazilah. Sampai mimpi Kanjeng Nabi SAW pada bulan Ramadan. Beliau bercerita, di 10 awal bulan Ramadan, Kanjeng Nabi SAW menyatakan, ya Ali, namanya kan Ali bin Ismail, tapi punya anak namanya Hasan, sehingga dipanggilnya niku Abul Hasan. Ya Ali unsur al-madzahib al-marwiyah ani. Oh, ini mimpi Kanjeng Nabi. Wahai Ali, tegakkan, tolonglah daripada madhab-madhab periwayatan kemurnian hadis dariku. Loh, bingung nih beliau. Sempat berpikir sampai 10 hari Ramadan pertama beliau mengatakan mimpi lagi kepada Nabi. Diingatkan, loh ya Ali, kamu tidak menjalankan apa yang saya katakan. Dikira Al-Imam Abul Hasan, beliau niki kan mendalami ilmu kalam para rawuh. Ditinggalkan ilmu kalam, betul-betul meneliti kemurnian faham daripada Al-Quran dan hadis. Mimpi Kanjeng Nabi pada tanggal 27 Ramadan. Nah, kala itu pada tanggal 27 Ramadan diadakan khutmul Quran besar-besaran. Ketika hadir, beliau bercerita ngantuk sekali, kayak tidak bisa ditolak ngantuknya itu, sampai beliau ketiduran. Wis tidak kuat, akhirnya beliau tidur di rumah. Beliau merasa menyesal, ya Allah, ngantuk, kenapa saya ini ngantuk tidur mimpi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Kanjeng Nabi singkat cerita niku mengatakan, ya Ali, loh apa kamu kira mimpi ini sekedar mimpi? Beliau mengatakan, tidaklah saya mimpi mendatangi engkau wahai Ali, melainkan karena mengetahui Allah Ta'ala akan membantumu dengan pertolongan yang besar. Nah, setelah ini saya tidak datang lagi, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maknanya kurang lebih seperti itu. Maka kemudian apa? Beliau keluar daripada mazhab Mu'tazilah dan menegakkan daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau Mu'tazilah niku mereka memahami apapun kebaikan yang terjadi niku dari Gusti Allah. Namun keburukan yang terjadi itu bukan dari Allah Ta'ala, melainkan murni campur tangan makhluk kita ini. Misalnya ada seorang melaksanakan sholat, ya niku ketentuan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menghendaki dia sholat. Tapi ketika dia tidak sholat, yaitu murni kesalahan dia. Dalam artian Gusti Allah nggak ikut campur ada di situ. Ketika orang berbuat buruk itu dari dirinya sendiri, bukan dari Allah Ta'ala. Nah, padahal boten. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-khair wa syarr, kebaikan maupun keburukan, keduanya hakikatnya adalah ketentuan mutlak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan berarti wes nek gitu tak maksiat kan Allah Ta'ala yang ngatur. Boten. Memang ditentukan kali Gusti Allah, namun kita diberi ikhtiar, kita mukallaf, diberi akal pikiran kali Gusti Allah. Azan maghrib misalnya, kita diberi pilihan, kamu mau sholat bisa, kamu nggak sholat bisa. Kamu sholat, pada akhirnya kamu sholat, ya berarti Allah Ta'ala mentakdirkan itu untuk kamu, bersyukurlah.
Nah, kalau kamu ternyata tidak sholat, ya memang itu ketentuan Allah. Tapi ketika kamu tidak sholat, itu pilihanmu sendiri. Nah, setelah niku terlewat, baru kita akan paham, oh ini yang ditentukan kali Gusti Allah. Ya, sehingga di dalam rotib misalnya hadirin, itu Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad bukan hanya itu munggomono racian, itu racian yang luar biasa. Bukan hanya zikir, bukan hanya sanjungan kepada Allah, namun juga penguatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara rotib nggih yang kita baca tadi, bismillah walhamdulillah nggih, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Nggih, bismillah dengan menyebut nama Allah dan segala puji bagi Allah. Selanjutnya apa? Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Segala kebaikan dan segala keburukan semuanya merupakan hak prerogatif Allah, merupakan takdir ketetapan mutlak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali pernah suatu ketika berdiskusi kali seorang yang berfaham Mu'tazilah. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan, loh, misalnya gini, kalau memang menurut kalian Allah Ta'ala itu harus, pendapat mereka niki Mu'tazilah, Gusti Allah niku harus melakukan yang baik atau melakukan yang terbaik di antara yang baik. Ditanglet kali Imam Ghazali. Nah, ini misalnya nanti di akhirat ada orang yang diwafatkan oleh Allah ketika sudah dewasa, sempat beribadah, berbuat baik. Dan ada yang satu diwafatkan ketika masih kecil, belum balik. Maka tentu yang sudah balik, sudah banyak beribadah, sudah berusaha meninggalkan maksiat, surganya lebih mulia, lebih agung daripada yang belum balik. Memang masuk surga, tapi kan apa? Tidak ada amal kebaikan ini. Dibanding yang sudah balik, yang amalnya banyak, surganya lebih agung, levelnya ini lebih tinggi. Gimana kamu menjelaskan itu? Jika memang Allah Ta'ala menurut kalian harus memberikan yang terbaik, loh ini kok tidak sama, yang satu meninggal setelah balik, setelah banyak ibadah, yang satu meninggal masih kecil. Dijawab kali kaum Mu'tazilah, oh iya, karena Allah Ta'ala tahu itulah yang terbaik untuk anak kecil tersebut. Kenapa diwafatkan ketika masih kecil? Niki paham Mu'tazilah nggih. Mereka mengatakan karena Allah Ta'ala tahu seandainya anak kecil ini dibiarkan sampai balik, justru malah menjadi celaka atas dirinya, dia malah menjadi ahli maksiat, dia malah na'udzubillah malah jadi keluar dari Islam. Allah Ta'ala tahu itu, sehingga daripada dia tumbuh besar ujung-ujungnya masuk neraka, ya mending kan wafat masih kecil. Dijawab seperti itu, berarti mereka membenarkan apa? Ini pilihan yang terbaik dari Allah Ta'ala. Dijawab kali Imam Ghazali, loh lah kalau demikian, kalau anak kecil ini diwafatkan gara-gara diketahui bahwa kalau besar akan menjadi seorang yang kafir, maka orang-orang yang kafir yang meninggal setelah balik bakal protes. Loh ya Allah, lah kami ini kok tidak diwafatkan waktu kecil aja? Paham gak? Loh kami ini kok tidak diwafatkan waktu kecil aja ya Allah? Lah kalau emang ini diwafatkan ketika masih kecil karena engkau memahami kalau besar kafir, loh kami ini sudah balik, sudah besar kafir sampai tua, kenapa dibiarkan? Maka kaum Mu'tazilah diam 1000 bahasa, tidak bisa menjawab hal tersebut. Nah niku pemikiran Al-Imam Al-Ghazali yang membantah bahwasanya Allah Ta'ala itu harus hanya melakukan yang baik-baik saja, padahal mboten. Apapun ketentuan dari Allah, baik yang khair maupun syar, itu semua hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi yang baik, amin ya rabbal alamin. Paham nggih insyaallah nggih? Masya Allah. Jadi ngikut Al-Imam Abul Hasan ini mboten taklid, bukan kalau panjenengan ngikut beliau mboten.
Hanya saja munggomono beliau ini nyenteri jalan. Jalannya ini disenter kali Imam Abul Hasan untuk sampai kepada Nabi, untuk sampai kepada para sahabat. Jalan yang tidak mencaci maki sahabat atau bahkan mengkafirkan sahabat. Karena kelompok lain ada para rawuh yang mencaci maki sahabat Nabi, naudzubillah, bahkan mengkafir-kafirkan sahabat Nabi. Lah niki jalan yang belok. Atau jalan yang menjelek-jelekkan, menghinakan keluarga Nabi. Nah, kita bukan jalan yang itu. Disenter oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ma ana alaihi wa ashabi. Jalan yang aku ada di dalam jalan tersebut, dawuh Kanjeng Nabi, dan para sahabatku ada di jalan tersebut. Banyak nggih. Juga akidah yang tidak mujassimah, tidak meyakini bahwasanya Allah berwujud sebagaimana makhluknya. Misalnya Gusti Allah naudzubillah dinyatakan bertangan seperti tangannya makhluk, berkaki seperti kakinya makhluk. Boten Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memahami secara demikian, sesuai dengan pemahaman Nabi, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Wahiyya bihamdillah aqidatuna, dawuh beliau Imamul Haddad, dan akidah tersebut alhamdulillah adalah akidah kita dan akidah daripada saudara kita, daripada as-sadah, mereka para sadah, para sayyid al-Husainiyin, anak keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib al-ma'rufin, yang mereka dikenal bi Ali Abi Alawi, dikenal dengan al-Abi Alawi. Wa akidah aslafuna, dan ini adalah akidah para leluhur kita, orang-orang soleh dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman kita. Bahkan Habib Abdullah menceritakan, yaitu ketika Al-Imam Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa, yang kita baca Fatihahnya setiap rotib, merupakan leluhur daripada para sadah, yaitu Al-Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Al-Imam Ja'farus Shadiq bin Muhammad Al-Bagir dan seterusnya. Beliau niki tinggal di Irak para rawuh. Irak luar biasa kala itu. Sebelumnya luar biasa, Masya Allah. Akan tetapi karena terjadi fitnah di Irak, dan Al-Imam Ahmad Al-Muhajir niki khawatir, nah kalau beliau kapundut nanti anak keturunannya bagaimana kalau kena fitnah ini. Akhirnya beliau dengan keluarga beliau, para sahabat, para pecinta beliau hijrah para rawuh daripada negeri Irak, ya. Beliau pindah dari satu daerah kepada daerah yang lainnya sampai kepada tanah Hadramut. Terima kasih. Sampai kepada negeri Hadramut teng Yaman, sampai beliau kapundut, sampai meninggal. Makamnya masih ada di sana, yaitu Al-Husayyisah. Nah, itu leluhur para sahadah ada di situ. Husayyisah niki para rawuh zaman itu tempat yang gersang. Nah, tapi beliau memilih untuk tinggal di situ. Anak keturunan beliau sampai sekarang makmur ada di sana. Allah fabarakallahu fi aqabih, Gusti Allah berikan barokah kepada anak keturunannya, sehingga masyhur di antara mereka dengan apa? Bila ilm, dengan ilmu, wal ibadah, dengan ibadah yang luar biasa kepada Allah, wal wilayah, bahkan kewalian kepada Allah, wal ma'rifah, dan kemakrifatan kepada Allah. Dan mereka sama sekali sedikit pun tidak terpengaruh oleh bid'ah, oleh ngikut kepada hawa yang menyesatkan, karena semata-mata barokah daripada niat yang besar daripada leluhur mereka, yaitu Al-Imam Al-Muhajir Ilallah. Gelarnya apa perahu? Al-Muhajir Ilallah, seorang imam yang hijrah kepada Allah Ta'ala. Bayangkan dari Irak ke Hadramut niki nggak sebanding. Irak negeri yang makmur kala itu, yang kaya raya luar biasa, semata-mata khawatir para murid beliau, para teman beliau, keluarga beliau terkena fitnah akidah. Hijrah beliau ke Hadramut, negeri yang kala itu sangat gersang sekali. Karena ketulusan niat tersebutlah kemudian diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian beliau menyatakan fallahu taala yujzihi anna afdal ma jaza walidan an waladih. Semoga Allah taala membalas beliau Al-Imam Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa, ya, sebagaimana Allah taala membalas seorang ayah kepada anaknya. Nah, termasuk para mayoritas daripada napa? Aulia utisah, para wali songo yang datang ke negeri Pertiwi, negeri kita tercinta ini. Nah, sehingga menyinari daripada negeri ini dengan keislaman, dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah luar biasa. Itu semata-mata juga karena niat besar daripada Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau, ya, bersama para leluhur beliau yang soleh. Dan wa yulhiqna bihim, semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama beliau-beliau, orang-orang pilihan Allah, fi khairin wa afiyah, dalam keadaan baik dan afiat, ghair mubaddilin. Jangan sampai kita merubah daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wala maftunin, dalam keadaan terfitnah, jangan sampai. Innahu arhamur rahimin, dialah Allah yang maha penyayang. Dan Al-Maturidiyah, dawuh beliau, itu sama dengan Al-Asy'ari sebagaimana yang telah disebutkan. Dan hendaknya pesan terakhir beliau bagi yang pengen, ya, hendaknya kata beliau setiap mukmin menjaga daripada akidahnya, ya, yang telah disepakati oleh para ulama yang agung. Dan beliau mengatakan, dan saya rasa saya tidak menemukan daripada kitab yang pembahasan akidahnya komprehensif, yang membantah daripada syubuhat, pemahaman-pemahaman samar, daripada kitabnya Imam Ghazali. Nah, kitab akidah Al-Imam Al-Ghazali. Nah, itu dahsyat sekali para rawuh. Jelas, gamblang, enak sekali. Yang beliau tulis di fasal awal daripada kitab beliau Qawaidul Aqaid, daripada kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab fenomenal nih, nggih, ada satu pembahasan tentang akidah, yaitu di fasal awal. Jika kamu pengen nambah lagi pemahamannya, maka lihatlah pada Ar-Risalah Al-Qudsiyah, pada fasal ketiga dalam kitab tersebut. Nah, kemudian para rawuh beliau berpesan, wala tatawaggal fi ilmil kalam wala tuksir minal khadfi li mujarrad talabit tahqiq fil ma'rifah. Jangan sesekali kamu terlalu nyemplung terlalu dalam, terlalu banyak membaca seputar ilmu kalam semata-mata dengan harapan meluaskan daripada ilmumu. Nah, karena nih baca kitab akidah tanpa bimbingan nih para rawuh berbahaya. Pemahamannya A bisa paham C, bisa paham M, K, L, yang lain. Bahaya sekali. Harus betul-betul kita membaca dengan guru yang memahaminya. Nah, tapi jika yang engkau maksud adalah pengen menambah, meniti jalan daripada ma'rifat kepada Allah, maka hendaknya engkau melazimi daripada ketakwaan kepada Allah secara zahir dan batin. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan, ya, yang penting kamu sudah paham akidah Ahlus Sunnah. Itu ada di kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad, namanya Nasoih Ad-Diniyah. Ada beberapa halaman tuh, daging semua isinya. Jadi tentang akidah Ahlus Sunnah, ciri khas akidah Ahlus Sunnah. Kalau kamu sudah paham itu, kata beliau, jangan memperdalam, ini tambah tersesat kalau nggak paham. Nah, kalau kamu pengen menambah ma'rifat dirimu, tambah takwanya, zahir batin. Kemudian fahami daripada Al-Quran lebih baik daripada hadis, baca lebih banyak lebih baik. Berfikir kepada penciptaan langit dan bumi dengan merenungkan kebesaran Allah Ta'ala. Kemudian juga tahdzibil akhlak, membentuk akhlak yang baik. Lah ini bukan hanya pinter-pinter kitab
nggih. Tapi yang dihasilkan kurang. Sampai botak misalnya. Tapi ibadahnya tidak baik, akhlaknya nggak baik, takwanya tidak baik, percuma. Nah, sehingga kata beliau ini yang penting, akhlaknya diperbaiki. Kemudian mujahadah, melatih daripada hawa nafsu. Kemudian menjernihkan cermin hati, karena hati ini katanya Nabi SAW, innal quluba la tasda'. Hati ini bisa karatan. Hati ini bisa karatan para rawuh. Lama tidak dijak ngaji, lama tidak dijak bacaan zikir, lama enggak diajak tafakur, karatan. Wa ma jala'uha, apa yang bisa menjernihkan kembali wahai Nabi? Dinyatakan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat kematian juga. Nah, seperti itu, menjernihkan cermin daripada hati kita ini dengan selalu zikir, bertafakur, dan berpaling daripada orang-orang yang ingin menjauhi kemuliaan-kemuliaan ini, yaitu memperbaiki takwanya, yaitu banyak mengkaji tafsir, mengkaji hadisnya, banyak mengkoreksi hatinya, akhlaknya. Nah, misalnya ada orang gak penting wis, yang penting ini loh kita diskusi misalnya, ini ilmu ma'rifat, tapi realitanya mana? Nah, kata beliau, kalau ada orang yang terlalu sibuk seperti itu, jangan kamu ikuti, tetap titi jalan yang saya sebutkan, kata beliau. Fahadha sabilu tahsil Allah, in salaktahu asarta insyaallah am alal matlub. Ini adalah jalan untuk mendapatkan daripada ma'rifat Allah. Ini loh jalan daripada, jika engkau ingin meraih ridha Allah, ini jalannya. Yang penting pemahaman akidah sudah, tinggal tadi itu diperdalam lagi. Ini para rawuh, testimoni bukan dari orang asal-asalan, bukan asal ngomong nih. Niki yang menyatakan apa? Qutbud da'wati wal irsyad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, seorang wali kutub selama 40 tahun. Beliau menyatakan ini resepnya. Resepnya ini. Allah. Wa dhafirta bil amril maghrub, kamu bakal mendapatkan apa yang kau inginkan. Mereka para kaum sufi itu, para aulia, para wali, mereka mendapatkan seperti itu karena mujahadah melawan hawa nafsu mereka. Mereka meninggalkan daripada kebiasaan-kebiasaan jelek karena mereka memahami betul bahwa tidaklah mereka mendapatkan anugerah yang besar dari Allah kecuali ketika meninggalkan hal-hal yang remeh, hal-hal yang menjauhkan mereka dari Allah. Semakin orang kenal dengan Allah, maka semakin baik bagaimana kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ma'rifat, itulah maqam ubudiyah, itulah yang diharapkan oleh mereka para kaum arifin, para muhaqqiqin radhiyallahu anhum ajmain. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di dalam kelompok al-firqah an-najiyah, kelompok daripada ahlu sunnah wal jamaah, tidak menjelekkan, tidak menghina siapapun, melainkan terus ingin meniti jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad, sehingga kelak pada akhirnya kita dikumpulkan bersama mereka di tempat yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.